Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin para asatid yang saya muliakan, izinkanlah dan mohon dikoreksi, mohon dikritik, mohon dibantu. Kemarin itu saya diskusi di grup ya, dengan Pak Cipta, Pak Kerwanto, Pak Biiznillah, dan yang lain. Ada yang men-share tentang keganasan HTS, bagaimana mereka membunuh warga minoritas Kristen, Alawi, dan yang lain, yang mungkin bagi sebagian orang tidak menyangka ya. Sementara Zionis, Amerika, Israel itu pada diam saja. Ini kan tadinya digadang-gadang dia akan jadi calon pemimpin di Timur Tengah ya, dengan wajah yang baru, penampilan yang menarik, omongan yang simpati. Dia mengatakan kita akan membangun negeri, kita akan melakukan kerjasama dengan berbagai elemen di Suriah ini. Namun apa yang terjadi itu membuat kita merinding. Saya kemudian berusaha mencari literatur, kira-kira peristiwa ini apakah dibaca, ada gak literatur yang membahas tentang yang mirip dengan atau yang bisa menyingkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Alhamdulillah saya menemukan ya, menurut saya di tafsirnya Mullah Sadrak. Saya ini beruntung, setiap kali saya melihat fenomena apapun di luar ekonomi, politik, saya selalu menemukan ya jawabannya di kitab Mullah Sadrak. Mullah Sadrak itu kan salah satu figur hikmah Isra. Jadi bukan Suhrawardi saja. Filsafat iluminasi itu ada yang khusus ya, ada juga yang umum. Yang umum itu termasuk juga Mullah Sadrak, Ibnu Arabi, Rumi, Sabzawari, dan mungkin yang lain. Nah, saya mencoba ya, kira-kira prinsip-prinsip apa yang bisa membaca peristiwa itu. Pertama, bahwa menurut teori politiknya Mullah Sadrak, bahwa yang agar tidak terjadi chaos atau tidak terjadi munculnya berbagai keburukan di masyarakat, di negara, itu harus dicari harmoni, harus dicari kesatuan, equilibrium ya. Jadi meskipun ideologi berbeda, meskipun madhab berbeda, sekte berbeda, kita harus mencari kesamaan-kesamaannya. Kalau orang yang kekeh dengan identitas politiknya, dengan ideologi politiknya, bahwa semua harus seragam, semua tidak boleh berbeda, harus satu aliran, satu paham, nah ini akan menimbulkan totalitarianisme. Jadi HTS melihat ancaman-ancaman di balik keberagaman. Jadi pastilah di masyarakat yang plural banyak ideologi, banyak madhab, banyak sekte. Tapi kita harus bisa mencari ya kesatuannya. Kan dalam diktum itu apa yang lebih dekat ke kesatuan, ke wahdah itu lebih sempurna ya. Apa yang lebih jauh dari kasrah mendekati wahdah, kesatuan itu lebih sempurna. Jadi carilah kesatuannya, carilah kepaduannya meskipun berbeda-beda. Yang kedua, di dalam tafsir Mullah Sadrak itu menarik dijelaskan. Jadi ada level para penguasa, lokal, internasional, global. Ada level para nabi dan ada level para malaikat. Para nabi ini harus membimbing para penguasa. Dan nabi dibimbing oleh para malaikat, malaikat dibimbing oleh Tuhan. Jadi kemungkinan kekuasaan ya, rejim apapun yang tidak dibimbing oleh nabi, oleh petik ya, oleh inspirasi kenabian, itu akan menjadi buruk, berubah menjadi totalitarisme, menjadi zalim, menjadi jahat. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, di dalam agama itu sering terjadi great paradoks besar. Menurut penelitian, semakin seseorang rajin beribadah, ya, semakin dia memiliki
prejudice buruk terhadap yang lain. Nah, ini paradok ya. Seharusnya semakin soleh, semakin rajin ibadah, rajin sholat, dia seharusnya husnudon sama yang lain. Tapi penelitian membuktikan terjadilah paradok-paradok. Saya juga dalam keseharian sering melihat paradok itu ya. Misalnya dalam fikih kan berbagai macam detail ada ya. Kadang-kadang saya itu diawasi oleh seorang. Apakah misalnya wudhu saya benar ya, oleh orang yang sangat ketat dengan fikih. Bahkan saya pernah dipegang jenggot saya karena dianggap kurang tipis atau kurang apa itu. Tapi paradoknya orang-orang yang seperti itu dia hanya komitmen konsisten dengan hal-hal luaran saja ya. Misalnya apakah dia mencoba menjalin komunikasi yang baik ya, menjalin hubungan yang baik, relasi yang baik. Yang dia perhatikan adalah kesalahan orang. Itu mungkin Anda pernah menyaksikan sendiri. Bagaimana? Kemudian yang terakhir saya baca ya. Wa yadhar min hadal kalam as-sahih al-muqaddimat. Jelaslah dari pernyataan ini yang benar dari premis-premisnya, annal insana, bahwa insan idza ghalaba ala dzatihi as-sifatul sab'iyah wal bahimiyah was saitoniyah ba'duha au kuluha wa yasiru bihais lam yabqa fiha asarul malakutiyah atau mulkiyah atau malakutiyah. Jadi ada orang yang didominasi oleh karakter kebinatangan. HTS itu tampaknya di luar kan dia baik, sopan, bicara. Namun sebetulnya yang dominannya tidak kelihatan, tidak tampak, disembunyikan. Nah ini yang membuat dia menjadi buas, menjadi prejudice pada yang berbeda. Siapapun, tidak muncullah asar efek-efek dari kezuhudan ya. Lam yabqa fiha asarul malaikatiyah minal ilmi ilahi wa zuh anid dunya wal wara an maharimillah au yujadu fihi ba'du asariha walakin yakunu makhuratun. Nah ini makhurah, didominasi, dikuasai, dikalahkan. Maglumatun li goyatil illah wa da'af an adamil ma'rifah. Jadi kadang-kadang seperti ini berbuat baik. Misalnya kaba'dil af'alil hasanah, perbuatan baik yang sopan, santun, hangat. Sodiro an ba'dil ashqiya, itu juga muncul dari orang-orang yang jahat ini. Tapi itu ittifaqan, ya, itu random, acak. Karena yang dominan adalah hewaniahnya, binatang buasnya. Itu mungkin yang kita bisa gunakan bacaan ini untuk membaca apa yang terjadi di Suriah. Nah, diskusi kita diakhiri dengan kita harus bekerja sama dengan poros-poros yang memang bekerja sama dengan Republik Indonesia, poros-poros perlawanan misalnya. Karena itu satu-satunya yang bisa menjernihkan, menyingkapkan ya hakikat kebinatangan buas mereka. Tapi minimal ciri yang kita bisa lihat bahwa mereka itu terlalu suka suudon sama orang lain. Semakin soleh, semakin rajin sholat, suudon. Merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling soleh. Demikian. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma surna ma'a Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rizukna syafaata Muhammadin wa ali Muhammad. Bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.